Disiplin merupakan sikap yang harus ada dalam diri seseorang. Karena tanpa kedisiplinan, seseorang akan mengalami kekacauan hidup. Cerita tertuju pada Tony, seorang remaja SMA yang kurang disiplin. Ia sering bangun kesiangan, tidak mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, dan jadi langganan masuk ruang BK. Oke anak-anak, materi kita hari ini adalah simple past tense. Jadi simple past tense itu masuk. Ini kamu telat lagi. Iya. Kenapa kamu telat? Kesiangan Bu. Dan berapa kali kamu telat di pelajaran saya? Oh, jadi apa kamu besok kamu terus seperti ini terus? Maaf Bu. Ya udah duduk sana. Iya. Di kelas, Tony memiliki seorang teman yang setia menegur perilaku buruknya. Namanya adalah Udin. Udin memiliki sikap yang berbanding 180 derajat dari Tony. Dia adalah teman yang rajin, selalu berpakaian rapi, dan menjadi teladan bagi teman sekelasnya. Udin selalu menasihati Tony untuk merubah kebiasaan buruknya. Namun, nasihat Udin selalu dihiraukan oleh Tony. 3 tahun masa SMA pun hampir usai, dan Tony masih sama dengan kebiasaan buruknya. Sebuah pengumuman penting ditempel di papan informasi sekolah. Sekolah membuka kesempatan bagi siswa kelas akhir untuk mengikuti seleksi beasiswa perguruan tinggi negeri favorit. Kesempatan itu hanya diberikan kepada siswa dengan catatan kedisiplinan dan nilai yang baik. Boleh. Namun, saat ia mendatangi ruang BK untuk mendaftar, wali kelasnya hanya menatapnya dengan raut kecewa. Catatan keterlambatanmu paling banyak di angkatan ini, Tony. Tugas sering tidak dikumpulkan. Kami tidak bisa merekomendasikanmu. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Untuk pertama kalinya, Tony benar-benar terdiam. Malam itu, Tony pulang dengan pikiran kacau. Ia teringat setiap nasihat Udin yang selama ini ia anggap cerewet. Ia teringat setiap pagi yang ia sia-siakan, setiap tugas yang ia tunda, setiap kesempatan yang ia anggap remeh. Dan kini, kesempatan itu benar-benar hilang. Di kamar yang sunyi, Tony menatap ke atap langit. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan teman. Ia menyadari satu hal sederhana namun menyakitkan. Bukan sekolah yang menghambatnya, bukan orang lain yang menjatuhkannya. Ia kalah oleh kebiasaan buruknya sendiri. Keesokan harinya, Tony datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di bangku kelas yang masih kosong. Udin yang melihatnya hanya tersenyum kecil. Sejak hari itu, perubahan Tony tidak instan. Ia masih pernah tergoda untuk kembali malas. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia mengingat satu momen di ruang BK itu. Ia belajar bahwa disiplin bukan tentang dimarahi guru atau dipuji teman. Disiplin adalah tentang menghargai masa depan diri sendiri. 3 tahun berikutnya mungkin telah berlalu, tapi hidup Tony baru benar-benar dimulai saat ia memilih untuk berubah. Engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1 sampai 5 tahun cepat tak terasa.
melihat